Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwata illa billah. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil wa zu'ama'ana al-'izza, para pejabat pemerintahan yang hadir di sini, khususnya Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb, para pengurus Nahdlatul Ulama, para pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKB, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, siang ini kita berada di sini untuk bersama-sama mengikuti pengajian yang mudah-mudahan akan memberikan syiar kepada acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin dan hadirat, saya sendiri datang jauh-jauh. Tadi pagi saya datang dari Jakarta jam 9.30. Saya berangkat dari kantor PBNU, kantor saya, lalu naik pesawat jam 11, mendarat di Surabaya kurang lebih 12:30, kemudian istirahat sebentar, lalu naik pesawat helikopter kemari. Sumeneb ini bagi saya merupakan sebuah tempat yang harus saya datangi. Pertama, karena saya sebenarnya adalah keturunan orang Sumeneb. Lima ratusan tahun yang lalu ada seorang perempuan, ibunya Joko Tingkir. Saya sudah nggak tahu lagi namanya siapa. Panggilannya Kanjeng Ratu Putri. Dia dikuburkan di Asta Tengki. Nah, beliaulah nenek moyang saya, dan beliaulah yang memulai tradisi bagi bangsa kita untuk mempunyai kekuatan masyarakat di luar pemerintah. Beliau membawa Torekot Qadiriyah ke tanah Madura. Walaupun Bangkalan ini dekat dengan Surabaya, tapi Surabaya dulu cuma kampung saja. Lalu orang itu naik perahu dari Bengawan Solo. Nah, dari Bengawan Solo naik perahu, turun-turun di Sumeneb sini. Jadi pusatnya Madura dulu itu Sumeneb. Ya, karena itu sampai sekarang terkenal orang Sumeneb ini sebagai cikal bakalnya orang Madura itu berbahasa yang halus, berbudaya yang halus, dan terus terang saja
lebih bersifat kota daripada orang-orang Madura yang lain. Ya saya tidak tahu ini ya. Nah, cuma sekarang ada jalan raya melintang dari Sumeneb ke barat sampai ke Bangkalan. Karena Bangkalan ini lebih dekat ke kota Surabaya, maka dianggap pusatnya Madura itu Bangkalan. Mungkin sekarang, dulu tidak. Banyak sekali raja-raja Jawa adalah keturunan dari Sumeneb. Yang bukan raja juga gitu kayak saya itu. Nenek moyang saya orang Sumeneb. Nah, ketika Sultan Hadiwijaya dari Pajang, dia diberontai oleh anak angkatnya Sutawijaya, dan Sutawijaya ini bertanding dengan Sultan Hadiwijaya menang. Maka Sultan Hadiwijaya yang belakangan bernama Joko Tingkir akhirnya lari ke Madura ke ibunya, dan di sini minta Kanjeng Ratu Putri ibunya untuk memberikan kesaktian. Beliau memberikan kesaktian atau terkenal bahasa Jawanya kanuragan. Tidak tahu orang Jawa, orang Madura itu manggilnya apa? Sama ya, orang Jawa ini kanuragan. Ya sudah, tidak tahu saya. Nah, kemudian dengan membawa 40 macam kanuragan, Sultan Hadiwijaya kembali naik perahu. Kemudian terus ke arah muara Bengawan Solo, terus nah di selatannya Paciran, sekarang masuk apa itu Kabupaten Lamongan, terkenal tempatnya Amrozi. Nah, beliau mengisi air tawar, air bersih malam-malam semalam dan nginep. Lalu datang gurunya kepada Sultan Hadiwijaya. Guru itu mengatakan, kamu dapat 40 macam kanuragan, mau kembali ke Pajang, kamu mau merebut kembali takhta kerajaan, betul begitu? Ya. Nah, itu jangan, kamu akan kalah. Karena itu biar kamu tetap tinggal di sini saja di Pringgoboyo, bikinlah pesantren untuk didik rakyat. Tidak perlu jadi penguasa, jadi kiai mendidik rakyat sudah cukup. Nah, ini diabadikan di dalam tembang Jawa. Tembang Jawa ya nanti saya terjemahkan, saya bunyikan biar kroso tembang ya. Lagu Jawa sigro milir sang gedhek sinangga pacul kawan dosa kang jageni. Melajulah wahai rakit, didukung oleh 40 ekor buaya yang menjaga rakit tersebut. Artinya apa? Dia didukung oleh kesaktian dan kanuragan kalau berada di atas rakit. Tapi begitu dia masuk ke air terjun lagi, dia akan dikejar oleh buaya yang 40 ekor itu dan dimakan. Nah itu. Jadi karena itu beliau tinggal di Pringgoboyo, membuat pondok pesantren dan memulai sebuah tradisi yang hanya ada di dunia Islam itu di Indonesia, yaitu tradisi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi kalau ada sekarang ada LSM seperti LBH, Lembaga Konsumen, apa saja
itu semua belajarnya dari orang-orang kelahiran Sumenep. Nah, demikianlah Sumenep ini merupakan perwujudan daripada kekuatan Islam yang tidak perlu dirupakan dalam bentuk lembaga atau institusi, tapi cukup dalam bentuk budaya saja. Contohnya tadi saya datang di rumahnya Habib Ali, Habib Muhammad, kemudian datang ke tempat ini disambut oleh Zibaiyah, oleh, kalau orang Jawa bilang ini, orang Jakarta bilang ini, oleh apa itu namanya, tradisi mengelulukan marhabanan, mengelulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya budaya. Karena itu saya mengejar dan sampai sekarang belum dapat. Dari Pulau Sepodi yang ikut dalam Kabupaten Sumenep ini dulu katanya almarhum Kyai As'ad Samsul Arifin ada yang namanya Pamongrogo Pamongroso, sebuah tembang tulisannya Arab berbahasa Jawa. Ini tembang ini diambilkan dari serat Centini, yaitu serat yang dibuat atau sajak yang dibuat oleh seorang dari Keraton Solo, ya. Nah, Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini murid dari nenek moyang saya yang lain yang tinggal di sana, tapi istrinya datang dari sini, dari Sumenep, yaitu Ki Kasan Besari. Ki Kasan Besari Ponorogo itu akhirnya mempunyai murid namanya Ronggo Warsito, aslinya Burhanuddin. Nah, dia ini yang ngarang kitab Centini. Dalam kitab Centini itu ada bagian yang namanya Amongrogo Amongroso. Di Madura atau di Sumenep terkenal dengan nama Pamongrogo Pamongroso. Malah tadi saya diberitahu sudah ganti nama lagi. Sudah bukan Pamongrogo Pamongroso tapi Pelitaroso Pelitarogo. Tidak tahulah yang mana yang betul. Tapi satu hal, artinya orang Sumenep mengutamakan masalah budaya, tidak mengutamakan lembaga. Apa sih lembaga bedanya dari budaya? Ya gampang saja. Orang hibaiyah, orang halal bihalal, orang menghormati orang tua dan sebagainya, itu semua termasuk budaya kita. Baca selawat, ziarah kubur, ya. Nah, kalau lembaga NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, sekarang dipanggil MUI, ya, panjangnya diplesetkan katanya Majelis Urusan Inul. Tahu orang Sumenep tahu Inul juga. Nah, ngebor. Kalau ada jalan rusak di Sumenep sini, ya, nanti rakyatnya ngomentari, oh ini jalan rusak dipakai ngebor Inul. Nah, iya, dulu saya holnya Sunan Bonang, hujan deras, nggak bisa pidato serius. Saya bilang pada hadirin-hadirat sana itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya baru-baru ini hari raya besar. Hari raya besar, saya ucapkan selamat Idul Adha. Lulai. Loh lah iya katanya begitu.
Bahkan saya itu makan dengan Pak Tri Sutrisno di Bali, di Ubud. Dia dengan istrinya, Pak Edi Sudrajat dengan istrinya, saya dengan istri saya makan. Saya bilang, Pak Tri, katanya sampean ganti nama. Oh enggak, saya enggak ganti nama. Lagian kalau saya ganti nama apa? Tak akan kejebak dia. Saya bilang, Tri Sutrisnul. Nah, para hadirin hadirat, budaya itu begitu. Cara hidup orang Sumenep ini terkenal kalem, bahasanya halus karena budayanya tinggi. Dia tidak mementingkan institusi atau lembaga, ya, tapi mementingkan budaya. Nah, contohnya yang mementingkan lembaga itu dulu Pak Harto. Pak Harto tahun 1989, jadi kira-kira 14 tahun yang lalu, itu menganak-emaskan, dianggap hebat, mengistimewakan apa yang dinamakan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia. Itu kan lembaga ikatan. Nah, sedangkan kita waktu itu di Nahdlatul Ulama diam saja. Pak Habibie datang jadi saya, Pak Tur, saya minta Anda jadi Dewan Pakar, Ketua Dewan Pakar ICMI. Saya bilang, Pak, yang lain sajalah Pak, jangan saya, jangan diganggu. Nah, tolak. Kita mementingkan adanya budaya. Ya, itu marhabanan, baca Quran, tahlilan, ya halal bihalal, baca doa, semua itu termasuk budaya. Termasuk juga menghormati para ulama dan habaib. Semuanya itu sebagai pencerminan daripada kepatuhan kita kepada akhlakul karimah yang mereka bawakan. Nah, ini ada azan ya. Suara azan tadi biar aja lah sekali-sekali. Kita langgar, kenapa? Saya tidak bisa lama-lama di sini. Kesininya naik helikopter, jamnya sangat tertentu. Kalau terlambat nanti terpaksa nginep di sini. Saya pulang naik mobil lah, helinya kan kasihan. Jadi karena itu saya juga tidak bisa lama-lama. Ada azan, tidak ada azan, diterak saja. Ya tidak apa-apa, sekali-sekali. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan lupa. Nah ini. Jadi karena itu ya saya sengaja khotoknya ini biar aja tuh, ini khotok yang tidak seberapa besar. Ya. Nah, para hadirin hadirat, ini sesuai. Kalau dulu lembaga kita utamakan, maka kita lebih mementingkan budaya. Biar lembaganya kuatnya seperti apa? ICMI didukung oleh pemerintah habis-habisan. NU warganya dibiarkan seperti itu. Nyatanya sekarang ICMI-nya kelenger, NU-nya tetap seger. Iya toh? Nah, dalam arti mengagungkan budaya inilah seorang penyair Arab mengatakan, waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nasu haulaka yadhaku nasurura fajhad lina sika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ibumu, wahai anak Adam, melahirkan engkau
ketika itu menangis. Siapa anak Adam? Siapa anak Adam? Manusia. Ibumu melahirkan engkau anak Adam. Ketika itu engkau menangis bahagia. Ada enggak kira-kira orang lahir begitu lahir ho kan enggak ada. Ya bayi lahir itu nangis. Wah, begitu toh. Nah, wan nasu haulaka yathakuna surura. Sedangkan manusia sekitarmu semua tertawa karena gembira. Mengapa gembira? Bayinya lahir selamat. Iya toh? Bapaknya, pamannya, saudaranya, semua itu tertawa karena bayinya lahir. Padahal yang lahirnya nangis loh. Fajhat li nafsika, maka usahakan bagi dirimu, ya. Idza bakau fi yaumi mautika, ketika mereka menangisi kamu pada hari kematianmu. Loh, orang semua nangisi. Masya Allah, tetangga yang baik kok mati, siapa yang akan nolong kita? Masya Allah, ada pejabat yang jujur, tidak terlibat KKN kok mati, siapa yang akan mimpin kita? Lalu Masya Allah, orang kaya yang baik hati menolong tetangga-tetangga yang kesusahan ditinggal, meninggal, diambil Allah. Lalu siapa yang nanti jagai kita? Nah, ketika semua orang nangisi kita pada hari kematian kita itu, justru yang mati itu dhahikam masrura, orang yang tertawa karena diberi kegembiraan. Ada toh mayit itu ya, mayit itu enteng gotongnya, tersenyum, meninggalnya tersenyum. Karena apa? Mau meninggal kelihatan surga itu, indahnya bukan main. Dia terus merasa, oh saya langsung diterima surga, tersenyum dia. Tapi ada lagi orang potongannya putih setengah mati, orangnya merengut saja, mau meninggal masih ingat, oh tetangga, kambing saya dipinjam tetangga belum dikembalikan. Ini ini. Ya, jadi karena itu usahakan bagi dirimu. Ketika orang-orang menangisi engkau di hari kematianmu, justru engkau sendiri yang tertawa gembira. Betul? Ya harus begitu hidup itu ya. Itu semua budaya. Hidup kita bikin orang lain itu kehilangan kita, justru kita yang akan mendapat surga. Waladaka ummuka yabna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhaku nasura fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Nah ini. Nah, para hadirin hadirat, itulah pentingnya berbudaya. Ini kalau terjemahan kontemporer, terjemahan tafsiran zaman sekarang, itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, tidak bisa diungguli. Ya apa tidak? Nah, Islam itu unggul, tidak bisa diungguli, walaupun keadaannya umat Islam seperti sekarang, podo melarat, bodoh-bodoh, kekayaannya terbatas. Lah kenapa kok dibilang unggul? Karena berbudaya sangat tinggi. Tuh ya, berbudaya sangat tinggi itu. Jadi orang Sumeneb itu ya harus bangga berbudaya sangat tinggi. Ini jangan nanti kayak apa bangga-banggaan saya naik dewe, ada orang Pamekasan
dengan orang Bangkalan geger. Karena kalau Bangkalan itu lo tao, lo oneng, ya enggak? Lah kalau orang Pamekasan tambah orang Sumenep itu tak tao, tak oneng, ya enggak? Oh, bareng geger wong loro katanya si Pamekasan. Mon Quran tak ada lo lamun lo kilun. Saya ada tak lamun tak kilun. Dikiranya Quran ini cara Madura. Lah iya, mon Quran tak lamun tak kilun. Ya memang bahasanya lain. Bahkan bahasa Inggris saja kalau orang Madura itu lain. Ada orang Madura belajar di Australia, ya S1 kimia, belajar di Australia, dapat S2, habis S2, S3, jarang menggunakan bahasa Inggris karena ahli kimia biasanya rumusan-rumusan di papan tulis atau di kertas rumusan-rumusan, tidak pakai bahasa. Sampai dia dapat doktor, PhD, S3. Nah setelah selesai cum laude hebat, dia ngurus mau pulang ngurus tiket ke pegawai universitas. Ditanya oleh pegawai universitas di Australia bahasa Inggris ya, when you go back to your country, kapan kamu kembali ke negara kamu? Dasar orang Madura jawabnya, montak mande ya Tuesday. Pakai mon nih. Makanya jangan ditiru, nanti ditiru ya. Nah, para hadirin hadirat, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak bisa diungguli orang lain. Mengapa? Karena berbudaya sangat tinggi. Pernah dicoba kita diinjek-injek, ditindas oleh Orde Baru. Diapakan saja perlunya supaya kita patah, tapi kita tidak patah. Kita tetap sabar, akhirnya kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya budaya. Ini juga yang saya praktekkan, saya laksanakan, saya terapkan. Ketika MPR mengadakan sidang istimewa untuk melengsarkan saya perbuatan melanggar undang-undang dasar, saya masih sabar karena menyangkut pangkat kepresidenan. Di negara ini tidak ada pangkat setinggi apapun yang harus dipertahankan dengan tetesan darah. Di Indonesia yang ada adalah pemilu, bukan tetesan darah. Karena itu saya lengser, nurun saja timbangannya geger. Ya. Kenapa? Karena saya yakin dalam pemilihan umum 2004 nanti saya akan menang kembali. Ini masalahnya. Ya. Jadi ini orang berbudaya. Lah mereka yang melengsarkan saya itu tidak berbudaya. Oh, masalah hukum kok diselesaikan dengan cara politik. Itu artinya kesasar melanggar undang-undang dasar. Lah orang melanggar undang-undang dasar itu tidak berbudaya. Kan gampang kok. Masa begini saja rakyat desa ngerti yuk. Pemerintah pusat dan DPR-nya tidak paham. Kenapa? DPR sudah sibuk ngurusi diri sendiri, numpuk kekayaan. Sekarang menjadi apa? DPR RI sekarang menjadi apa namanya itu? Tempat jualan mobil itu, showroom termahal di dunia. Mahkamah Agungnya jadi pengecut. Ayo wis ngono iki piye maneh. Ya. Karena itu
para hadirin dan hadirat, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Kita punya budaya yang tinggi dan akan memenangkan pertandingan lawan siapapun. Baik. Nah ini, jadi hikmah yang kita ambil dari peristiwa Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahun ini, kita ngambil apa? Ngambil hikmah dalam bentuk satu hal, yaitu kita meneguhkan kembali kesabaran kita. Ini loh, di Quran itu begitu banyak tentang kesabaran. Coba ayat yang tiap hari sampean baca itu, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa sesungguhnya manusia selalu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang mempertahankan kebenaran, dan mereka yang menerapkan kesabaran. Loh ini ya, fasbiru ala ma atakum, bersabarlah atas apa yang kau derita. Wah, banyak betul lah soal sabar ini ya. Jadi soalnya Pak Sabar ini. Iya ya. Nah jadi ini karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu keras-keras. Yang penting kembangkan budaya kesabaran sebagai bagian dari hikmah Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahun ini ya. Begitulah yang saya rasa penting sekali untuk Anda ketahui. Al-Qur'anul Karim mengatakan, apa katanya Al-Qur'anul Karim? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang sempurna. Uswatun hasanah itu terjemahan harfiah, itu keteladanan yang baik, tapi maksudnya di situ baik berarti sempurna ya. Jangan kayak uang murid-murid. Ada seorang perempuan marah-marah kepada mantunya. Mantunya ndonga ngejak wong akeh ndonga. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ngejak ndonga kan apik ta itu? Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan akhir yang baik di dunia dan di akhirat. Lalu pulang-pulang mertuanya marah, perempuan. Apa kata mertua perempuannya? Kamu sudah saya kasih, Mbak Yunya masih minta hasanah. Nah iya, makanya saya kawani untuk Rabbana atina fid dunya hasanah, karena takut mertuanya salah paham. Ya. Nah, ini memang orang penuh salah paham. Ada cerita seorang kiai ngajari santrinya, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Muridnya bilang, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaifi. Nah, karena tulisannya ada kasrohnya shaifi, tapi sebetulnya dibaca waqaf. Lawan santri tidak ngerti, yang ngerti kiainya ya. Rihlatash syita'i was-shaif, rihlatash syita'i was-shaifi. Masih gitu terus. Rihlatash syita'i was-shaif kata kiainya. Santrinya rihlatash syita'i was-shaifi. Akhirnya kiainya marah. Ayo baca sekali lagi. Enggak baca. Rihlatash syita'i was-shaif, persis was-shaif.
mulutnya dipegang oleh kiainya ya. Loh, ya, wasoif ya, wasoif dilepas fi. Masih ada simpenannya. Nah, itu. Tapi di Sumenep enggak ada gitu. Bener-bener ada yang keliru di Sumenep ya. Boleh kirim surat sama saya ya. Di Sumenep ada yang baca Rilatas Sitai Wasoifi. Para hadirin hadirat. Nah, contoh yang sempurna telah ada dalam diri Rasulullah, utusan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa contoh itu? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah, makanya ada hadis ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada dalam diri ridhonya orang tua, kedua orang tua. Makanya kita tidak boleh mukul orang tua, apalagi mukul, menghardik, membentak aja tidak boleh. Wala tanharhuma, katanya Quran. Jangan kau bentak, jangan disentak wong tua luru itu. Loh, Pak, ya. Nah ini, maka kita yarjullah yang mengharapkan ridho Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan ridho hari akhirat kelak. Nah itu yaumal akhir, hari akhirat kelak. Nah, apa keuntungan dalam hari akhirat kelak? Kebahagiaannya namanya surga ya. Kita mengharapkan ridho Allah, dan dengan demikian kita akan masuk surga. Tapi katanya ayat itu wa dzakarallaha katsira, dan mengingat sebagian besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini zakaro ya, kekuasaan ini juga bisa dibilang melakukannya dengan zikir. Zikir itu ada dua macam, zikir lafzi dan zikir fi'li. Zikir dengan ucapan Allah 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 begitu, subhanallah 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 ya, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nah itu namanya zikir lafzi, zikir dengan ucapan. Tapi ada lagi zikir fi'li, zikir dengan perbuatan. Seluruh hidupnya melihat kepada kekuasaan Allah, dan dengan begitu dia mengingat-ingat senantiasa perbuatannya agar sesuai dengan kekuasaan Allah itu. Oh iya Pak, tempat saya begitu. Alah, wong Sumenep senengane nebang wit no. Senang nebang kayu sampai habis hutannya sini. Nah padahal air sungai itu masuk laut, dipanaskan oleh matahari, jadi apa? Jadi uap air, ya apa tidak? Nah uap air didorong oleh angin ke atas gunung, di sana didinginkan, setelah dingin jadi hujan ya. Nah setelah hujan sebagian masuk kali ke laut, begitu terusnya. Tapi sebagian lagi dihisap atau diserap oleh bumi, disimpan jadi sumur, jadi mata air dan sebagainya. Itu nanti di waktu kemarau, di waktu terik-teriknya itu air masih ada, tidak kering. Lah yang nyimpen air itu siapa? Yang nyimpen air itu akar-akar. Lah akar ini dari mana? Akar ada kalau pohon ada. Lah kalau pohonnya ditebang, akarnya mati, tidak ada yang menyerap air. Akhirnya ya kayak sekarang, kalau ada hujan lalu banjir Belanda, banjir mana-mana. Maka itu Sumenep itu harus mengembalikan hutan di sini, jangan ditebangi pohon-pohon. Tanamlah
pohon-pohon. Jangan seperti orang Lamongan. Katanya orang Lamongan apa? Setelah pohon ditebangi habis, maka katanya Lamongan ini kalau kemarau orang nggak bisa cebok, nggak ada air. Tapi kalau musim hujan orang nggak bisa jongkok karena banjir. Nah iya, ketika ora iso cewek, ya ketika ora iso cewek, rendeng ora iso ndodok. Nah itu Lamongan. Ya karena itu haruslah orang Sumenep memelihara pohon dengan sebaik-baiknya. Sanggup? Sanggup ya. Nanti teriaknya saja sanggup, tidak dikerjakan. Pancet tegit biyen wong Sumenep iki. Ada. Karena itu saya harapkan warga Sumenep menyadari hal ini, betul-betul zikir, ingat akan kekuasaan Allah dengan cara kita tidak menebang pohon, zikir fi'li, memelihara air agar supaya tetap ada, melalui cara-cara penanaman pohon kembali dan tidak menebang sembarangan. Betul ya? Dah. Hikmah kedua yang patut diambil adalah tugas kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas beliau? Katanya Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, siapa orang dulu? Gak dijalakno ya, apa ini? Apa artinya? Tiadalah kuutus engkau Muhammad sebagai utusan tentunya, kecuali untuk membawa persaudaraan. Loh itu loh, sama-sama satu rahim, satu kandungan. Kandungan turunannya Siti Hawa, ya itu Nabi Adam punya anak, dua anaknya seperti begini ini banyaknya di mana-mana ya. Nah, karena itu kita bersaudara satu sama lain. Beda bangsane, enek Medane, enek Cinane, enek Arabe ya. Enggak apa-apa, biasa saudara kok. Caranya berbeda, bahasanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, agama berbeda, enggak apa-apa. Masing-masing nanti di akhirat akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang amalnya diterima, mana yang tidak. Katanya Al-Qur'an Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya. May yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, selain Islam ya, sebagai agama, fala yuqbal minhu, maka amal perbuatannya